Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 6 soal HOTS untuk persiapan tahap 3 P3K Biologi tahun 2022. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Proses berikut ini terjadi selama reaksi terang fotosintesis. Di antara proses tersebut, manakah yang ditenagai secara langsung oleh energi cahaya? Jadi yang ditanyakan di sini adalah yang ditenagai secara langsung oleh energi cahaya atau cahaya matahari. Bagian A, reduksi molekul NADP+, B, terciptanya gradien proton pada membran tilakoid, C, sintesis ATP, D, berubahnya keadaan molekul klorofil menjadi tereksitasi atau bermuatan positif, kemudian bagian E, pemecahan dua molekul air menjadi 2 elektron, 2 ion hidrogen, dan 1 atom oksigen. Teman-teman silakan pause video ini, kemudian jawab. Nah, kalau sudah, mari kita lihat pembahasannya. Proses fotosintesis terjadi melalui 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Pada reaksi terang, foton cahaya yang diserap akan mengeksitasi elektron pada molekul klorofil. Cahaya diserap pada bagian kompleks antena yang terdiri dari klorofil, pigmen, protein tertentu di membran tilakoid kloroplas. Pigmen antena kemudian mentransfer elektron hasil eksitasi yang membawa energi ke kompleks protein yang disebut pusat reaksi. Selanjutnya, elektron ditransfer melalui serangkaian molekul akseptor dan energinya digunakan untuk menciptakan gradien H+ melintasi membran tilakoid. Sintesis ATP oleh ATP sintase mengubah energi potensial ini menjadi energi kimia. Elektron yang telah kehabisan energi akan mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Pada molekul klorofil, elektron yang tereksitasi akan digantikan oleh elektron hasil fotolisis air. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, yang ditenagai secara langsung oleh cahaya matahari, yaitu foton cahaya yang diserap akan mengeksitasi elektron pada molekul klorofil. Nah, mari kita cari jawabannya pada pilihan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah bagian D, yaitu berubahnya keadaan molekul klorofil menjadi tereksitasi atau bermuatan positif. Kita masuk pada soal nomor 2. Modifikasi organ akar dapat dijumpai pada beberapa jenis tumbuhan. Di antara bentuk modifikasi berikut ini yang bukan merupakan modifikasi akar adalah A. Akar napas atau pneumatofor, B. Akar rimpang atau rhizomes, C. Akar lutut atau prop root, D. Akar lilit atau strangling root, atau E. Akar banir atau buttress root. Silakan di-pause videonya. Nah, kalau sudah dijawab, mari kita lihat pembahasannya. Yang termasuk modifikasi batang antara lain akar rimpang atau rhizomes, tuber, stolon pada tumbuhan stroberi, dan kentang. Sedangkan yang termasuk modifikasi akar adalah akar nafas, akar lutut, akar lilit, akar banir, dan akar penyimpanan atau storage root. Jadi jelas untuk soal nomor 2 ini yang bukan termasuk modifikasi akar, yang bukan merupakan modifikasi akar adalah akar rimpang atau rhizomes, karena dia merupakan modifikasi batang. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah B. Kita masuk pada soal nomor 3. Membuka dan menutupnya stomata diatur oleh beberapa faktor. Berikut ini yang dapat memicu pembukaan stomata adalah A. Stimulasi reseptor cahaya biru pada sel penjaga, B. Meningkatnya kadar karbon dioksida di dalam daun, C. Menurunnya kadar ion kalium di dalam daun, D. Produksi asam absisat di mesofil, atau E. Pilihan B dan C benar. Silakan di-pause videonya dan dijawab. Kalau sudah dijawab, mari kita lihat pembahasannya. Stimulasi cahaya biru menyebabkan perubahan osmoregulasi pada sel penjaga sehingga menghasilkan pergerakan membuka menutup pada stomata.
Cahaya biru mengaktifkan H+ ATPase pada membran plasma sel penjaga sehingga menyebabkan proton dipompa melewati membran menuju sitoplasma. Akumulasi proton akan menghasilkan gradien elektrokimia dan tekanan osmotik yang akan memicu osmosis. Akibatnya, tekanan turgor sel penjaga meningkat dan stomata membuka. Proses serupa juga dipicu oleh akumulasi zat terlarut dalam sel penjaga. Selain mengatur pembukaan stomata, cahaya biru juga menstimulasi degradasi pati dan biosintesis malat. Nah, berdasarkan pembahasan, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Jadi yang dapat memicu pembukaan stomata itu adalah stimulasi reseptor cahaya biru pada sel penjaga. Sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh laju angin. Berikut ini yang mencegah peningkatan laju transpirasi ketika ada angin di sekitar daun tumbuhan adalah A. Daun menggulung di sepanjang sumbunya. B. Stomata berada di permukaan daun, tepat berhadapan dengan lapisan tipis udara. C. Trikoma melindungi stomata yang berada di celah permukaan daun. D. Pilihan A dan B benar. Atau E. Pilihan A dan C benar. Silakan teman-teman jawab. Nah, kalau sudah, mari kita lihat pembahasannya. Proses transpirasi merupakan proses penguapan air melalui difusi dan evaporasi yang sebagian besar terjadi melalui stomata, kurang lebih 90% penguapan air pada tumbuhan. Beberapa tumbuhan memiliki adaptasi struktural terhadap lingkungan kering, panas, dan berangin untuk mengurangi proses penguapan air. Misalnya, kutikula tebal, akar yang panjang, jaringan epidermis yang berlapis, trikoma di sekitar stomata, serta daun yang menggulung. Stomata yang berada di permukaan daun dan berhadapan dengan udara atau venerofor justru akan mempercepat proses transpirasi. Nah, dari pembahasan ini, jelaslah untuk soal nomor 4, jawaban yang benar itu adalah pilihan A dan C, yaitu daun menggulung di sepanjang sumbunya, dan bagian C, trikoma melindungi stomata yang berada di celah permukaan daun. Opsi B salah, karena opsi B ini, stomata berada di permukaan daun, tepat berhadapan dengan lapisan tipis udara, justru akan mempercepat proses transpirasi. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan A dan C. Sekarang kita masuk pada soal nomor 5. Tumbuhan Mimosa pudica mampu mengarutkan tubuhnya sebagai respon terhadap rangsangan dari luar. Kemampuan ini ditunjang oleh adanya sel motor pada pulvinus yang volume dan tekanan turgornya dapat berubah. Mekanisme gerakan pulvinus pada tanaman tersebut telah dijelaskan dari sudut pandang biokimia, tetapi masih diperlukan penelitian lebih mendalam secara biofisika. Diduga, gerakan mengkerut ini melibatkan peranan jaringan silem yang dapat membengkok. Keliling silem dan konduktansi silem terhadap air pada pulvinus diukur pada tanaman ini. Hasil pengukurannya ditampilkan pada gambar berikut. Jadi, ada dua grafik yang ada pada slide ini. Grafik yang bagian kiri menunjukkan hubungan antara jarak batang dengan keliling dari silem. Jadi ini adalah jarak batang dan ini adalah keliling silem. Sedangkan grafik yang bagian kanan menunjukkan hubungan antara jarak batang dengan konduktansi hidrolik atau kemampuan dari silem untuk mengangkut air. Jadi ini adalah jarak batang dengan konduktansi hidrolik. Nah, pertanyaannya, berkaitan dengan hasil pengukuran tersebut, kesimpulan manakah yang paling tepat menjelaskan mekanisme gerakan pulvinus? Apakah A. Ukuran diameter silem tidak mempengaruhi konduktansi terhadap air? Atau B. Jauh posisi silem dari batang semakin rendah konduktansinya? Bagian C. Ukuran pulvinus cenderung sama dari bagian proksimal hingga distal? Atau bagian D. Sifat konduktansi yang tinggi pada silem di bagian distal dapat menunjang angkutan air secara tepat dan meningkatkan luas kontak sel. Atau bagian E, tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, silakan teman-teman pause videonya dan dijawab.
Setelah dijawab, mari kita lihat pembahasan dari soal berikut ini. Nah, sebelum membahas soal, mari kita teliti lebih jauh tentang grafik yang ada pada soal nomor 5. Seperti yang saya sebutkan tadi, grafik kiri itu menunjukkan hubungan antara jarak batang dengan keliling dari silem, sedangkan grafik yang bagian kanan menunjukkan hubungan antara jarak batang dengan konduktansi hidrolik. Jika teman-teman melihat dari grafik bagian kiri dan bagian kanan ini, terdapat kesamaan. Pada grafik bagian kiri, tampak bahwa semakin jauh jarak dari batang, maka semakin besar keliling dari silem. Sedangkan untuk grafik bagian kanan, konduktansi hidrolik juga menunjukkan hubungan yang serupa. Semakin jauh jarak dari batang, maka konduktansi hidrolik yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat ditentukan dengan menggabungkan kedua hasil pengamatan ini, tampak bahwa semakin besar keliling silem, semakin besar keliling dari silem, maka semakin tinggi pula konduktansi hidrolik yang diperlukan. Berikut adalah pembahasan yang tadi saya sebutkan. Grafik kiri menunjukkan hubungan antara jarak batang dengan keliling silem, sedangkan grafik kanan menunjukkan hubungan antara jarak batang dengan konduktansi hidrolik. Berdasarkan grafik kiri, tampak bahwa semakin jauh jarak dari batang, maka semakin besar keliling dari silem. Dan konduktansi hidrolik juga menunjukkan hubungan yang serupa. Semakin jauh jarak dari batang, konduktansi hidrolik yang dihasilkan semakin tinggi. Dengan menggabungkan kedua hasil pengamatan, maka semakin besar keliling silem, semakin tinggi pula konduktansi hidrolik yang diperlukan. Jadi kita kembali pada soal nomor 5. Berkaitan dengan hasil pengukuran tersebut, kesimpulan manakah yang paling tepat menjelaskan mekanisme gerakan Pulvinus? Jawaban yang tepat adalah bagian D. Sifat konduktansi yang tinggi pada silem di bagian distal dapat menunjang angkutan air secara tepat dan meningkatkan luas kontak sel. Jadi jawabannya adalah D. Kita masuk pada soal nomor terakhir. Tumbuhan berbunga dapat digolongkan menjadi tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silam. Di antara kondisi berikut ini yang tidak memungkinkan tanaman dapat menyerbuk sendiri adalah A. Ketidakcocokan sendiri atau self-incompatibility. B. Letak bunga jantan dan bunga betina berjauhan. C. Stamen dan pistilum matang bersamaan sebelum bunga mekar. D. Pilihan A dan B benar. E. Pilihan B dan C benar. Silakan teman-teman jawab. Nah, kalau sudah, mari kita lihat pembahasannya. Penyerbukan sendiri terjadi ketika polen menempel ke bagian stigma dari bunga yang sama atau dari bunga berbeda pada tumbuhan yang sama. Polinasi silang merupakan penempelan polen dari antara satu bunga ke stigma dari bunga lain pada individu berbeda dari spesies yang sama. Self-incompatibility, letak bunga jantan dan bunga betina berjauhan, serta waktu pematangan stamen dan pistilum yang berbeda akan menciptakan kondisi yang tidak memungkinkan tumbuhan untuk melakukan penyerbukan sendiri. Nah, dari pembahasan ini, untuk soal nomor 6, jawaban yang tepat adalah bagian D, yaitu pilihan A dan B benar. Ketidakcocokan sendiri dan letak bunga jantan dan bunga betina berjauhan itu tidak memungkinkan tanaman untuk dapat menyerbuk sendiri. Jadi jawaban opsi yang benar adalah bagian D. Sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya yang akan membahas soal HOTS untuk persiapan tahap 3 P3K Biologi tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.